Perkenalkan, nama saya Raja Prananta Panjaitan dengan NIM 123200060. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi Cisco Packet Tracer. Untuk soal pertama, perusahaan XYZ ingin membuat simulasi jaringan di kantornya. Dari jaringan yang tersedia dibagi menjadi 4 buah jaringan. Jaringan pertama di kantin menggunakan 64 host. Jaringan kedua di ruang kerja menggunakan 16 host. Jaringan ketiga lobby menggunakan 32 host, dan jaringan keempat menggunakan ruang server menggunakan 32 host. Semua jaringan yang ada dihubungkan dengan satu buah router. Perusahaan memilih IP 192.168.00 sebagai IP di kantor mereka. Dari skema di atas, buatlah simulasi pada Cisco Packet Tracer dengan ketentuan sebagai berikut. A. Jenis subnetting yang digunakan adalah model VLSM. B. Praktikan menentukan sendiri media transmisi yang digunakan. C. Untuk masing-masing jaringan divisualisasikan dengan menggunakan 3 jenis device untuk jumlah sesuai kreativitas masing-masing. Pertama, kita akan menentukan prefix dari tiap jaringan. Prefix yang dapat menampung sebuah jaringan tersebut. Dengan rumus 2 pangkat 32 kurang N, lalu dikurang 2. Lalu kantin menggunakan 64 host. Dari prefix ini dilihat yang dapat menampung 64 host adalah prefix 25, yaitu 126. Lalu langsung dimasukkan langsung saja network address menggunakan yang masih diberitahu dari soal 192.168.00. Lalu untuk mendapatkan IP awalnya ditambah 1 dari network address menjadi 192.168.01. Kemudian dari network address ini ditambahi dari prefix yang didapat tadi 126, dan itu akan menjadi IP akhirnya, yaitu 192.168.0.126. Lalu kemudian IP akhir ditambah 1 untuk mendapatkan broadcast address dan menjadi 192.168.0.127. Demikian juga untuk jaringan kedua, jaringan ketiga, jaringan keempat menggunakan cara sama seperti tadi. Lalu masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Untuk simulasi subnettingnya, pertama ada untuk ruangan kantin di sebelah kiri bawah untuk ruangan lobby, kanan bawah untuk ruangan server, dan kanan atas untuk ruangan kerja. Untuk semua device yang saya gunakan ini sesuai apa yang sering berada di tempat tersebut. Misalnya di kantin akan banyak orang menggunakan laptop, tablet, dan smartphone. Dan lobby server di ruang kerja akan ada banyak printer, PC, dan laptop. Dan yang kedua, untuk switch-nya, switch ini adalah untuk yang menghubungkan dari device ini ke router. Dan untuk switch ini menggunakan kabel. Dan untuk akses ini saya menggunakan access point karena agar untuk di kantin saya menginginkan jaringannya itu wireless. Kemudian untuk di router ini saya memasukkan ini router fast Ethernet sebanyak 4 biji, sebanyak 4 buah untuk memasukkan untuk memasukkan port yang 4 ruangan tersebut. Lalu di config-nya saya mengkonfigurkannya berdasarkan IP yang tadi kita cari, IP-nya semua dari IP tersebut, dan subnet mask-nya berdasarkan config yang tadi. Nah, setelah itu semua device ini akan saya cocokkan dengan IP, masukkan dengan IP itu. Untuk access point saya mencocokkannya dengan SSID. Dengan SSID kantin biar agar dia dapat masuk ke access point ini yang saya beri dengan SSID kantin.
Untuk yang lain ini saya masukkan, saya config dia, saya mengaturnya IP-nya sesuai dari yang tadi yang dicari sebelumnya. Saya memasukkan semuanya, lalu semua akan dapat bersambung ke router ini. Lalu kemudian untuk simulasinya, kita dapat mencobanya dengan mengirim pesan dari satu device menuju device lainnya. Maka dia akan, jika sukses, dia akan berhasil seperti ini. Sukses, kita coba ke sini, ya sukses. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, dia akan berhasil seperti ini. Untuk soal nomor 1 saya kira akan cukup sekian. Lanjut untuk nomor 2-nya. Nomor 2, buatlah sebuah topologi IoT untuk kebutuhan di rumah dengan minimal 3 device. Untuk pilihan devices-nya bebas, asalkan devices tersebut terkoneksi dengan satu home gateway yang sama. Dari devices tersebut, tentukan minimal 3 buah rule atau kondisi. Pastikan tidak ada konflik antara satu rule dengan rule yang lain. Nah, untuk topologi IoT ini jadi untuk topologi IoT-nya, saya menggunakan home gateway sebagai ininya. Lalu untuk device-nya saya menggunakan kipas angin, pintu, lampu, dan pengharum ruangan. Lalu semua devices ini saya config untuk IoT servernya dengan home gateway ke 4 devices ini. Dan saya membuat smartphone di sini sebagai pengatur untuk ke 4 devices ini. Lalu kemudian dari smartphone ini kita dapat untuk mengatur semuanya melalui IoT monitor. Lalu kita tunggu sebentar, akan muncul ke 4 devices tersebut. Lalu kita condition. Nah, di condition saya sudah membuat 3 rule. Rule yang pertama adalah jika pintu terbuka, maka pengharum ruangannya akan menyala. Yang kedua, kalau pintunya tertutup, maka semua devices akan mati. Dan yang ketiga, jika kipasnya hidup dengan keadaan tinggi, kipasnya bergerak, maka lampunya akan menyala. Kita coba untuk yang rule pertama. Jika pintu terbuka, pengharum ruangan akan hidup. Kita coba. Nah, benar, jika pintunya dibuka, maka pengharum ruangan akan nyala. Yang kedua, jika kipasnya nyala dalam keadaan cepat, maka lampu akan hidup. Kita coba. Ini dalam keadaan lambat, maka lampu belum menyala. Tapi jika dia dalam keadaan cepat, maka lampunya akan menyala. Untuk rule yang terakhir, pintu tertutup. Jika pintunya ditutup, maka semua devices yang ada akan mati. Kita coba untuk menutup pintunya. Nah, benar, semua devices-nya akan termatikan otomatis. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.